看逃脱一个神的追击。你究竟想用什么办法？舍生而取义者也，二者不可得兼。这样下去不是办法。到了现在，还在想方设法拖延时间，用最直接的方法击败唐三。我要堂堂正正让他彻底臣服。Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro, sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro, yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Salker, salam keren. Ini hanya spoiler, maka dari itu gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya ya ker. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selamat mendengarkan alur cerita dari film Donghua ini. Tentara kerajaan Tendo yang ragu-ragu untuk mundur, mendengar genderang di luar tembok dan tidak punya pilihan lain, menyerang lagi perintah militer. Seperti gunung beringkuk di saat-saat terakhir hukum militer tanpa ampun. Mereka tidak punya pilihan lain, hanya posisi guru, jiwa yang menyendiri, dan atas perintah Sui Beng mereka hanya mendengarkan maestro dengan cepat. Mundur dari gerbang, para pembela jalin pasti tidak mudah dihadapi. Meskipun legion malaikat dan legion naga suci menderita kekalahan telak dari Bunda Fury Tang Lotus, dan 3 tembakan tentara Tang, mayoritas korban adalah milik Master Naga Suci, jiwa setingkat rendah dan inti sebenarnya. Tidak goyang lain Soul Master yang bertarung di tembok Soul Master. Mereka yang tersisa masih berjumlah hampir 10.000. Sekarang ketika pendeta itu muncul, tidak hanya memberi kesempatan untuk mengatur napas, tetapi juga meningkatkan moral mereka. Bagaimanapun Soul Master jauh lebih baik daripada tentara, terutama Soul Master Legion yang berusia bertahun-tahun dari Kekaisaran Roh. Dengan cepat mengatur ulang formasi mereka. Mereka segera kembali di bawah pimpinan 3 pendeta, bertemu dengan pasukan Kekaisaran Tendo yang menyerang tembok. Di dinding, Tang San sedikit rileks ketika mendengar teriakan maestro. Para pendeta baru saja tiba di Jialing pas dan masih belum menemukan pijakan yang kokoh. Serangan balik akan memakan waktu jika mereka dapat mundur dari Jialing pas tepat waktu dengan dukungan serta pahlawan di luar. Dia yakin mereka tidak akan berani membalas. Tapi sebelum dia bisa bersantai, genderang perang di luar kota sudah dibunyikan dari 2 pendeta Spirit Empire yang menggunakan Coiling Dragon Staff. Salah satunya bergelar Fit-10, adalah sepasang bersaudara di antara 7 pendeta agung kerajaan roh mereka di peringkat terakhir. Masing-masing pendeta ke-6 dan ke-7, tetapi tidak berarti mereka adalah yang terlemah sendiri. Mungkin mereka tidak sekuat itu, hanyalah Dao bergelar level 96 biasa, tetapi jika mereka berdua bersama, bahkan Kianda Oli tidak akan mudah mengalahkan mereka berusia lebih dari 120 tahun. Seperti kata pepatah, ketika saudara bersatu, ketajaman mereka dapat menembus logam 2 peringkat 96. Berjudul Daulah bergandeng tangan menambahkan fakta bahwa mereka telah bekerja sama selama lebih dari 100 tingkat. Pemahaman diam-diam mereka pada dasarnya tidak memerlukan komunikasi apapun. Kedua, keliling Dragon Stephen menari naik turun, bahkan tidak menggunakan roll apapun memaksa Tang San untuk mundur. Selangkah demi selangkah, kesempatannya sendiri untuk melepas kemampuan roh juga sangat sedikit sanggup. Trident memblokir ke atas dan menerima ke bawah, dan sudah kewalahan tiba-tiba tongkat naga melingkar di tangan. Ekor Cis Daulum berputar seperti kincir angin naga emas di tongkat. Naga melingkar benar-benar tampak hidup bersama dengan gelombang teriakan naga
itu membentuk cincin emas besar langsung menyerang, tapi tiba-tiba melompat dari belakang ekor Jis di tangan menyerang ke bawah tanpa ada serangan keduanya. Memiliki cincin roh ke-8, mereka berkedip satu di atas dan satu di bawahnya. Kedua berkoordinasi dengan sempurna. Kekuatan jiwa yang menekan itu turun dari langit, seolah-olah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Jika mereka benar-benar memukulnya, bahkan tubuh Tang San mungkin tidak dapat menahannya. Telah dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh kedua Doulo berjudul ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Kedua dulu berjudul juga tiba-tiba mengubah metode serangan mereka sekaligus melepaskan kemampuan roh yang kuat. Meskipun itu memberinya waktu sejenak untuk menarik napas, masih sangat sulit untuk berhasil. Lagi pula saat ini tidak dalam kondisi yang terbaik. Namun Tang San tetaplah Tang San. Dia pernah mengalahkan 5 sekte Haotian yang bekerja bersama di sekte Haotian dan menghadapi lawan yang sama kuatnya yang bekerja sama. Senjata kemenangan terbesarnya di medan perang adalah kemampuannya untuk tetap tenang dan jeli setiap saat. Waktu pengisian sangat singkat, tapi jangan lupa Tang San sekarang sudah memiliki 5 tulang Ru dan waktu untuk melepaskan kemampuan Ru jauh lebih singkat daripada kemampuan cincin Ru. Pada saat ini Tang San sudah tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan hanya bisa memilih untuk menghadapi secara langsung. Jika dia menggunakan kemampuan Ru pembatas, maka serangan lawan akan menimpanya secara bersamaan. Apa gunanya bahkan jika dia menahan lawan raungan yang dalam bergema dalam Tang San. Dari Tang San itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan keluar dari kekuatan Ru yang tiba-tiba mendidih di sekujur tubuhnya. Kekuatan Ru putih susu yang terbentuk dari keterampilan surga misterius diubah oleh Kaisar Perak Biru berubah menjadi biru segera. Setelah itu kedua lengannya secara terpisah mekar dengan warna yang berbeda lengan. Di kedua lengan meledak secara bersamaan. Lengan kiri langsung diselimuti oleh cahaya kuning. Lengan kanan berubah menjadi biru transparan. Di belakang gambar besar kera raksasa dan piton banteng diam-diam muncul, tepatnya menampilkan gerakan raksasa Titan, Erming dan piton banteng langit biru. Daming segera setelah itu kedua lengannya meletus dengan lapisan cahaya merah yang kuat, masing-masing menyatu dengan cahaya yang awalnya dilepaskan oleh lengan. Menunjuk ke depan, menuju ke 15 Tondowo di udara. Tangan kirinya mengepal, tiba-tiba mengambil langkah maju dan meledakkan pada saat dia secara tak terduga memilih untuk secara bersamaan bertemu dengan kemampuan Ru ke-8 dari dua lawan. Dalam hal kekuatan Ru, Tang San jelas lebih lemah dari salah satu dari kedua Ru. Peringkat 96. Judul tidak kurang dari 2 kali lipat dari peringkat 95 Doulo, apalagi peringkat 93 Tang San. Selain itu menghadapi 2 peringkat 96 judul Doulo sekaligus memilih untuk menemui mereka secara langsung seperti ini, seperti tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Namun kenyataan jarak antara Tang San dan kedua tidak sebesar yang terlihat di permukaan. Memang dia lebih rendah dari kedua dalam hal kekuatan Ru, tapi itu bukan jarak antara guru arwah biasa peringkat 93 dan 96. Benar-benar jangan lupa bahwa Tang San memiliki 6 tulang dan selanjutnya menambah 3 cincin Ru yang dia miliki atas keduanya. Cincin Ru dan tulang Ru ini akan sangat meningkat meskipun total kekuatan Ru-nya hanya di level 93. Namun kekuatan jiwanya jauh lebih kental daripada Doulo berjudul biasa. Dengan kata lain, kekuatan Ru yang menepati volume yang sama, bahkan lebih padat. Ini juga mengapa dia bisa melawan peringkat 99 judul dahulu seperti Baby Doll. Alasan penting dia bisa mengalahkan salah satu dari 5 judul The Way yang hebat dari sekte Haotian. Saat itu level kekuatan Ru di permukaan sebenarnya lebih merupakan efek yang menyesatkan. Ini lagi, apakah itu cincin Ru atau tulang roh karakteristik terbesar dari kemampuan Ru 100.000 tahun? Bukankah karena mereka kuat tetapi mereka memiliki persyaratan rendah pada kekuatan Ru guru seperti pada tingkat 100 tahun cincin arwah yang lebih baik tidak berarti menggunakan kekuatan arwah yang sangat besar untuk meluncurkan serangan yang tangguh, melainkan menggunakan kekuatan arwah sedikit mungkin untuk menampilkan kekuatan serangan yang tangguh. Dan dalam aspek ini tulang Ru bahkan lebih jelas Xiao Wu tidak bisa dianggap kuat di antara makhluk Ru 100 tahun
dua kemampuan tulang ruh yang awalnya dia berikan pada Tang San. Teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan, praktis tidak menghabiskan kekuatan ruh Tang San, meskipun itu adalah kemampuan ruh tipe pendukung dan defensif. Itu mungkin menunjukkan kekuatan kemampuan ruh ratusan ribu tahun. Akibatnya meskipun Tang San tampak seperti membuang nyawanya, sebenarnya dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Dia ingin mengandalkan terampilan ruh 1100 tahunnya untuk mengalahkan lawannya dan membalikan situasi di hadapan. Sering dengan berkembang kemampuan ruh, perubahan aneh muncul di lengan Tang San. Lengan kirinya tiba-tiba membengkak menjadi tidak kurang dari 3 ukuran asli ototnya. Menggembung, urat-urat melingkar di lengannya seperti ular kecil. Cahaya kuning yang menakutkan dan pangkat simbol merah dipelintir bersama. Tiba-tiba meletus gelombang kujut merah kuning berbentuk setengah lingkaran menyebar dengan berani. Lengan dan lainnya sudah tertutup lapisan pit. Kian sama-sama seperti sisik di tubuh Daming. Semburan tangisan naga terus bergema dari tulang dan cahaya cian yang kuat langsung mewarnai seluruh Sagot Trident. Petir biru berbentuk naga langsung meletus saat itu. Dia pernah mengandalkan serangan ini untuk langsung membunuh Kuman dan Leon naga suci. Apa yang Tang San gunakan adalah kemampuan ruh tulang dengan kiri Titan Giant api miliknya. Titan Firmament Breaker ditambah kemampuan ruh tulang lengan kanan Ski Blue Python Ski Thunder. Apa yang dihadapi adalah Exorcist keliling, Dragon Ring dan Fighting Tone. 2 kemampuan ruh ke-8 melawan 2 kemampuan tulang ruh, atau mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ruh 200.000 tahun yang lalu melawan kemampuan ruh 200 tahun. Apa yang dipegang Tang San adalah keunggulan dalam tingkat kemampuan ruh, dan pada saat yang sama dia tahu apa yang dipegang Tang San adalah keunggulan dalam tingkat kemampuan ruh, dan pada saat yang sama tahun apa yang dipegang Tang San. Menggunakan kecepatan kemampuan tulang ruh untuk menembus pijakan yang tidak stabil sebelum tahap 15 ton dan Exorcist, kekuatan ruh mereka mendalam Maestro yang benar-benar bisa melihat semua dengan jelas. Tidak dapat menentukan siapa yang akan menang dalam serangan ini, tapi yang bisa diyakini adalah bahwa akan sangat sulit bagi Tang San untuk menentukan dan menang setelah menghabiskan banyak energi. Tapi halnya mustahil bagi lawan untuk mengalahkan dalam satu gerakan. 2 suara aneh secara bersamaan bergema di udara. Staff Calling Dragon yang sangat besar dari 15 ton telah bertabrakan dengan Ski Blue Fighting Thunder. Di tengah suara aneh itu seluruh tubuh lapisan petir biru yang indah dan dia jatuh ke belakang sambil gemetar hebat. Thunder adalah kemampuan mematikan dari tanduk tunggal Ski Blue Bull Python Dooming berubah menjadi kemampuan tulang ruh untuk digunakan Tang San. Di antara semua kemampuan Tang San, kekuatan serangan mungkin hanya berdua dari All or Nothing Sagot Trident, terutama kekuatan ledakan saat itu sangat menakutkan. Dikombinasikan dengan amplifikasi dan potensi Sagot Trident, kekuatan serangan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, tidak kalah dengan jadi cocok bebedong. Itu mengapa adegan pembunuh instan berjudul Dolo muncul di bawah letusan mendadak. Bahkan kekuatan peringkat 96 seperti 510 hanya saja dia masih dianggap beruntung. Lagi pula saat ini Tang San sedang menghadapi 2 lawan. Jika dia sendirian maka langit biru memudar guntur. Tang San sangat mungkin menambahkan cahaya Dewa Laut bersama dengan pencegahan mental. Satu serangan bisa melukai secara serius di peringkat 96. Di sisi lain pemecah cakrawala Titan juga bertabrakan dengan cincin cahaya penakluk iblis download. Cincin cahaya perjalanan naga yang sangat besar bertemu dengan cahaya setengah lingkaran merah dan kuning yang dijalin ledakan sistem menghasilkan kekuatan tumbukan yang membumbung ke langit. Dengan ledakan keras penakluk iblis Dowo berturut-turut mundur 7 langkah sebelum berhasil berdiri teguh. Lengan yang memegang Coiling Dragon Staff sudah mati rasa dalam hal kekuatan kerak raksasa. Titan benar-benar berada di antara yang terbaik di antara makhluk roh pemecah cakrawala Titan. Ini justru mengandalkan kekuatan untuk memenangkan
masih bercampur dengan fluktuasi gravitasi yang tidak stabil yang bisa melemahkan serangan lawan. Itu adalah serangan yang benar-benar kuat dari kemampuan Ru 100 tahun. Dengan suaraku, Tansan menghadap ke atas dan memuntahkan seteguk darah, tetapi dia masih tidak mundur sedikit pun, sehingga dia bahkan tidak memaafkan waktu dia mundur untuk beristirahat. Dengan berani mengambil langkah ke depan, cincin ruh merah 8 di tubuh tiba-tiba menjadi cerah. Cincin cahaya merah secara bersamaan menyelimuti kedua judul download itu. Ekspresi VIP Tinton dan Chongeri Devilio berubah untuk pertama kalinya sejak kemunculan. Sebelum mereka telah melihat Bibi Dong dipukul mundur dari kejauhan, hampir mati di tangan pemuda ini, dan masih agak acuh tak acuh. Biasanya mereka selalu berkultivasi Dao, memelihara kesehatan mereka dengan santai dan tidak memahami Bibi Dong dengan baik. Mereka hanya mengira itu karena kekuatan Bibi Dong tidak cukup mengirim dua dari mereka untuk berurusan dengan Tangsan. Mereka yakin mereka sudah berhati-hati. Yang lebih penting adalah karena Tangsan memiliki seekor trident di tangan serangan. Sebelum benar-benar memaksa Tangsan mundur selangkah demi selangkah. Meskipun pemuda ini mencapai gelar Dolo pada usia yang begitu muda, cukup mengejutkan mereka. Tampaknya dalam pertarungan ini mereka masih akan menghancurkan pemuda ini di tangan mereka, tapi mereka tidak menyangka bahwa Tansan akan langsung meletus dengan dua kemampuan Ru yang jauh lebih kuat saat bertarung 1 lawan 2 memukul mundur mereka secara bersamaan, terutama Fighting Tundolo di udara saat ini di bawah pengaruh Ski Blue Padding Thunder. Seluruh tubuhnya mati rasa darah dan ki di dalam tubuhnya melonjak. Dia sebenarnya sudah terluka. Meskipun Tansan memuntahkan darah, dia masih belum bisa beristirahat setelah tabrakannya yang begitu hebat dan masih bisa melancarkan serangan kemampuan Ru. Hanya poin ini penting buat dua dulu berjudul yang menggunakan Calling Dragon Cypress menghela napas karena inferioritas mereka. Namun mereka berdua adalah dulo puncak dengan pengalaman pertempuran yang sangat melimpah. Keduanya secara bersamaan mengangkat Calling Dragon Cypress di tangan mereka. Meskipun darah dan ki di dalam tubuh mereka melonjak dan mereka tidak dapat menggunakan kemampuan Ru yang kuat, mereka masih segera menghubungkan kekuatan Ru mereka dengan Ru di tangan mereka, mempertahankan sikap bertahan dan stabil. Bahkan jika serangan Tangsan mendarat pada mereka, masih bisa mengandalkan sikap bertahan ini untuk menggunakan semua kekuatan Ru mereka untuk menghadapi serangan Tangsan secara langsung. Tapi kedua dahulu berjudul ini sangat cepat merasakan adanya yang tidak beres karena mereka menemukan bahwa persepsi mereka tentang lingkungan mereka tiba-tiba berhenti sejak semuanya tampak lebih menjadi ilusi. Tangsan bahkan tidak menyesuaikan diri sebelum terus menggunakan kemampuan Ru 8. Hanya itu adalah penyerapan iblis Orca biru perak raja Orca Ro jahat yang secara paksa memukul musuh selama 3 detik. Tidak mampu menahannya. Kemampuan pertahanan apapun dalam proses dua puncak dulu didorong mundur. Dia akhirnya menemukan kesempatan ini pada yang sama saat trident di tangan kanan yang langsung terlempar terbang lurus ke arah dulu 15 ton yang belum jatuh ke tanah. Tangan kanannya juga mencakar ke depan dan bersama dengan seruan naga cakar naga yang sangat besar muncul meraih paling Devil Dolo. Ini adalah kemampuan Ru lain dari Ru lengan kanan Ski Blue Bull Python Ski Blue Lois dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh lawan kita. Tampak dia hampir tidak mampu melawan Tangsan. Meletus dengan kekuatan yang paling tirani menggunakan kemampuan Rose 100.000 tahun berturut-turut secara tak terduga membalikan situasi dalam sekejap. Meluncurkan serangan balik putus asa yang pertama menderita adalah 15 Dragon Staff-nya sudah dipegang secara horizontal di depannya dengan asumsi postur yang bisa memblokir serangan apapun. Tapi yang dihadapi adalah saat God Trident 108.000 jin dengan ledakan kerasan. Sagotrit menghantam Calling Dragon Staff tanpa ketegangan sudah diledakkan terbang keluar dari jaring pas darah bahkan lebih liar menyembur dari mulutnya. Meskipun dia tidak terluka parah,
Setidaknya itu membutuhkan waktu untuk cukup lama untuk memanjat kembali tembok ini. Masih kondisi Tang San saat ini yang buruk. Jika dia berada di puncak, dia hanya perlu menggunakan serangan One Ghost Little Turtle dari Golden 13 Halder, dan 15 tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di sisi lain. Ski Blue Slowing Goa yang dipasangkan dengan Blue Silver Ocha Davis Absor sama Najubnya memang sekaligus Glowing Gek Now membutuhkan 4 detik untuk mengisi daya, tetapi serangan Tang San sudah mulai terisi ketika dia melepaskan King Blue Floating Thunder terhubung sangat erat ketika dia membuang Sanggul Trindon. Bentuk cakar sudah muncul secara paksa menyelamatkan 1 detik. Pada saat yang sama penaluk Donglon itu bisa bergerak. Cakar Dewan Perlambat Biru Langit yang sangat besar itu ada di depannya, mencengkramkan tanpa ketegangan sedikit pun. Dipukul oleh Ski Blue Lowing God Claw, semua indera akan diperlambat 10 kali, praktis tidak berbeda dengan kematian. Jika bukan karena pengisian daya selama 4 detik, kemampuan ini saja sudah cukup bagi Tang San untuk menghapus kekuatan level judul download sekarang. Penakluk Duluah telah terkena cakranya. Dia hanya merasa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban. Apakah dia dimobilisasi kekuatan ruh atau ingin bergerak, semuanya menjadi sangat lamban. Tubuhnya bergoyang, hampir jatuh ke tangan Tang San, tidak terus menyerang. Berturut-turut menggunakan langit biru, memudar guntur, pemecah cakrawa, titan, penyerapan iblis, orca, pak biru, dan cak. Dewa Perlambat Biru Langit 4, kemampuan ruh 100.000 tahun yang hebat. Meskipun dia masih bisa menahan konsumsi kemampuan ruh, masih menakutkan terlebih lagi dalam tabrakan sebelumnya. Luka yang diderita tidak ringan, dia hanya mengandalkan tubuhnya yang sangat tangguh untuk menekan mereka secara paksa. Sekarang menerbangkan 15 dan kemudian memperlangkat Chung Herol Daunu. Dia akhirnya memiliki sedikit waktu untuk mengatur napas dengan suara wah. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Terhengang-hengang dia mengangkat tangan kanannya, mengedarkan mengontrol Derek, menangkap darga dan meraih segotren trisula besar menusuk keluar masuk langsung ke dada. Penakluk dahulu bagaimanapun juga masih pertahankan sikap bertahan untuk membunuh, dan dia secara alami harus mengandalkan kekuatan Sangkut Trident 10 detik. Sudah cukup baginya untuk mati. Beberapa kali perubahan keadaan yang tiba-tiba di pihak Tang San segera membuat moral semua kekuatan kekaisaran Tendo di tembok meningkat. Dia, Mumbai, dan Suzuki akhirnya menggunakan kemampuan Kung Shiru mereka. Harimau Putih, Neraka Maestro, Slender, dan Liu Long juga melepas naga suci emas mereka, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, memaksa lawan mundur selangkah demi selangkah. Banyak orang telah dipaksa keluar dari tembok, dan Don Lon judul kerajaan ruh itu juga terluka mundur. Teriakan Tang San pada saat yang sama dengan Sagot Trident menikam Chungro Dolo. Jika tidak sekarang, lalu kapan? Meskipun dia untuk sementara memegang keuntungan di dinding dia tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa, dan lawan masih memiliki 5 gelar download tingkat puncak. Situasi di tembok sudah agak tak tertahankan. Mundur saat ini setidaknya bisa mempertahankan kekuatan mereka. Judul download yang terluka itu tidak mudah dibunuh, mampu membunuh penakluk Dawe. Ini sudah merupakan keuntungan yang cukup besar. Dengan sebuah ledakan, Sagot Trident mengandalkan beratnya sendiri untuk menangkis keliling Dragon Strap milik Chong Hero. Trisula raksasa bergetar menusuk keluar sekali lagi. Jika di pedang utama seperti pedang yang tajam itu menyerap penakluk daun, bahkan jika kekuatan ruhnya sedikit lebih kuat, masih sulit baginya untuk lolos dari kematian. Tetapi pada saat ini sebuah teriakan tiba-tiba bergema. Kamu berani? Hembusan angin kencang menerpa Tang San dari samping. Fluktuasi energi yang tajam membuat semua bulu halus di tubuh Tang San berdiri. Itu adalah serangan yang cukup untuk mengancam hidupnya dalam krisis. Tang San tidak peduli membunuh penakluk bulu. Berbalik garis cahaya sanggup tiba-tiba mengalir ke Trisula, cincin cahaya kemasan yang menghalangi di depannya. Namun yang membuatnya ngeri, cincin cahaya yang dibentuk oleh Unfaked Storm segera
hancur, tubuhnya juga dikirim terbang oleh kekuatan luar biasa dan dia memuntahkan darah lagi. Dia sekarang menyadari bahwa kondisinya telah turun sedemikian rupa. Kekuatan ruh dan kekuatan mentalnya telah turun menjadi kurang dari 30%. Lelaki tua yang mengenakan pakaian bersulam perak tiba di dinding pendeta yang sebelumnya mengirim bibi dong dan walina. Dari tembok matanya bersinar dengan cahaya yang bersinar. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan sisik emas halus. Serangan tadi datang dari tangan yang telah berubah menjadi jam. Di belakangnya masih ada ekor raksasa penuh sisik dan paku. Ini adalah ruh Raja Buaya Emas, salah satu ruh tingkat pertama. Terutama kekuatan ruh yang menakutkan yang melepaskan dari pendeta ini dengan lebih mengejutkan. Tansan Kianjo Dolo dan Chonggoro Sololo sudah sangat kuat, tetapi penampilan tua ini benar-benar membuat Tansa merasa seolah sedang menghadapi di bidang perkiraan konservatif adalah bahwa kekuatan ruh Raja Buaya Emas Dolo ini telah mencapai setidaknya peringkat 98. Penilaian Tansan Pilar dulu pada bukan sesuatu yang bisa diblokir sekarang. Pada saat yang sangat kritis terbang ke segala arah, berubah menjadi cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya yang ditembak secara eksplosif, tetapi tidak ada jejak yang menyerang tubuh Tansan. Meskipun buaya emas dahulu telah menggunakan banyak kekuatan untuk memblokir kekuatan kekaisaran Tendo, buaya emas itu bagaimanapun adalah kemampuan ruh keenamnya, sombong dan tidak masuk akal. Di bawah dukungan kekuatan ruh peringkat 98, tapi itu masih dihancurkan. Seperti ini membuat depresi pendeta kedua ini sangat berubah, berfokus pada pendeta baru pendatang. Baru itu mengenakan pakaian kain tinggi dengan kepala rambut pendek yang berdiri tegak seperti jarum baja mata, memancarkan kekuatan seperti tekad tak tergoyahkan dari dewa iblis kuno. Otot-otot menonjol di sekitar sekujur tubuhnya. Di tangan kanannya sebuah palu hitam yang sangat besar terletak secara horizontal di sisi kepala palu itu. Seukuran tangki air dengan pola kemasan sama-sama terlihat di permukaan serta pola putih yang aneh. Pendatang baru itu tidak lain adalah gelar termuda Dawe Kontinen Dolo Ayah Tansan yang memiliki gelar tertinggi dari Sekte Hao, terdiri dari di sana seperti gunung yang menjulang tinggi, dan Tansan segera merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah merasakan rasa aman dari ayahnya Kang Sang. Mau tidak mau memanggil Tao Hao, tampaknya telah memulihkan sikap dinginnya yang aslinya. Wajahnya yang dipahat seperti di tempat dari besi hitam. Dengan dingin berkata, serahkan tempat ini kepadaku. Kamu mundur dulu kak, aku serahkan kota ini padamu. Oke, suara Xiao terdengar dan dari belakang Tansan sosok Tan Xiao sudah muncul. Mengikutinya ada juga 100 pemuda kuat yang memegang palu Haotian. Dengan cepat membalik tembok kota langsung menuju ke dia lintas pada saat kritis ini. Bala bantuan Sekte Haotian akhirnya tiba dan mereka dipimpin oleh dua bersaudara Tang Hao dan Tang Xiao. Pada saat ini di bawah tembok Jialing Pas disertai dengan serangkaian ledakan mayat yang terpotong-potong tak terhitung jumlahnya, diledakkan dari 4 gerbang kota. Sebelumnya pasukan kekaisaran Tendo telah menyerbu ke dalam benteng setidaknya 50.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kavaleri brand, tapi sekarang keempat gerbang kota itu seperti telah meledak. Mayat tak terhitung jumlahnya disertai dengan jeritan sengsara yang menyembur keluar. Apakah itu kaisar baru kekaisaran Tendo, Shubeng atau Marshal Gelong? Keduanya memuja. Situasi di depan mereka hanya berarti satu hal: tentara yang menyerang Jialing Pas setelah dimusnahkan sepenuhnya, menambahkan pasukan yang sebelumnya menyerang ke kota. Total korban mungkin sudah melebihi 100.000. Penyesalan mendalami merosi dada Webeng. Penyesalan karena dia tidak mendengarkan maestro dan mundur tepat waktu menyebabkan lebih banyak tentara mati di medan perang. Mata Shobeng merah meraung, bunyikan gong untuk mundur. Pengawal istana, ikuti kami untuk menutupi retret kami yang mulia. Anda tidak bisa itu semua. Salah pejabat lama ini. Serahkan tugas perlindungan kepada pejabat lama ini. Marshal Gelong menarik Shobeng kembali. Bagaimana dia bisa membiarkan Shobeng sang kaisar mengambil risiko? Namun kata-kata Shobeng juga meningkatkan moral pasukan kekaisaran Tendo. Bahkan kekaisaran tidak peduli dengan hidup dan mati, apalagi yang harus dia takuti para prajurit Marshal Gelong.
memimpin mengawal istana dan keluar dengan suara gong tentara Surgodo yang sedang misi daya akhir yang mulai mundur. Tapi yang menunjukkan Marshal Gelong adalah bahwa Heaven Doll Army di dalam Xialing Pass jelas telah dimusnahkan oleh musuh, tapi musuh masih belum menyerang hanya karena Tang yang masih menjaga. Sisi lain Parit mengangkat Juki di Fish, tentu saja bukan karena pasukan Kasihan Roh tidak ingin memaafkan situasi untuk menyerang dengan 3 pendeta dan masih sekelompok guru jiwa ditambah 5.000 pasukan guru jiwa. Mereka pada dasarnya tidak takut pada Juki. Davis terletak pada serangan mendadak. Persiapkan senjata eksternal ini masih belum bisa bersaing dengan Soul Master. Alasan mereka tidak dikenakan biaya justru karena bala bantuan Sekte Haotiang telah muncul. Sekte Haotiang tidak memiliki banyak orang yang menangkan Master Sekte Haotiang, Xian Xiao. Semuanya ada 101 orang, tapi 101 orang inilah yang menunda gerak maju musuh. Adalah orang pertama masuk medan perang Palu Haotian yang ukuran tidak kalah dengan Tang Hao, terbuka dengan kaku memblokir serangan 3 pendeta besar pada saat sama. 100 garis cahaya hitam bersinar bersamaan dan spirit Imperial Soul Master terjauh di depan langsung menerima baptisan rupa mungkas dari sekte nomor 1 di bawah langit. Serangan simultan dari 1000 Palu Haotiang segera menghentikan gerak maju mereka dan juga memberi waktu bagi pasukan Kekaisaran Tendo untuk mundur di dinding. Tang Hao perlahan menunjukkan Haotiao Hammer di sisinya menunjukkan arah Golden Alligator Dulua di depan. Apakah kamu yang melukai anakku? Golden Alligator Dolo mendengus dingin. Jadi bagaimana jika itu aku Sekte Haotian? Sekte Haotian yang baik-baik atau tidak menyangka akan ada hari-hari ketika kamu kura-kura pengecut akan muncul kembali. Kamu pikir kamu ini siapa sebenarnya? Berani berbicara dengan laki-laki tua ini seperti ini. Bahkan jika Kang Jeng ada di sini masih harus memanggil Tusnur Sebok. Namamu lelaki tua ini tidak membuat orang-orang tanpa nama petik. 2 hal dalam senioritas Golden Alligator Dolo benar-benar generasi yang lebih tua dari generasi Qian Dialing dan Tang Cheng, dan juga merupakan kekuatan paling senior di Kekaisaran Roh saat ini. Bahkan Qian Dao Liu harus bersikap sopan padanya dimari oleh Tang Hao dengan Palu Haotian menunjukkan hidungnya seperti ini. Amaran di hati sudah membara mendengus dengan jijik. Ambisi tidak bergantung pada usia. Tanpa ambisi kamu hidup 100 tahun dengan sia-sia. Kamu tidak layak menyebut nama kakekku di mana Qian Dao Liu panggil dia untuk bertarung. Kamu masih menang. Jangan lakukan. Mata Golden Alligator Dolo berkilat marah. Bagus. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang Anda miliki di balik kesombongan Anda. Orang tua ini tidak meninggalkan istana pernah tua selama 50 tahun. Hari ini saya ingin melihat berapa berat Anda junior. Punya cahaya kemas yang menyilau tiba-tiba meletus dari Golden Alligator Dolo. Setiap sisik di tubuhnya berdiri, rambut putihnya juga langsung berubah menjadi keratian tebal menutupi kepalanya. Tubuh bagian atasnya sedikit condong ke depan seperti buaya raksasa. 9 cici ruh berkilau di sekelilingnya. Yang terakhir secara tak terduga juga berwarna merah. Rasionya sama persis dengan cincin ruh. Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Ayo, aku akan memberitahumu apa artinya hidup 100 tahun dengan sisa Little Sun. Perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Palu Haotiong Sekte Haotian kami petik. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua, serta satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.